Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan kalian semua. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana keadaan atau kondisi dia orang yang kalian fokuskan sekarang pada hari ini ya. Jadi kalian boleh fokuskan orangnya, siapa orangnya, entah itu pasangan, mantan ataupun siapapun. Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, aku akan mulai membacakannya. Ada strength, kemudian seven of wands, lalu ada two of cups, three of cups, eight of pentacles, and nine of swords. Oke, aku melihat di sini kalian itu sedang melakukan apa ya? Ya kalau misalnya dibilang trik, ini kayak strategi sih lebih tepatnya ya. Strategi kalian untuk memenangkan suatu situasi ya. Jadi kalian di sini kayaknya bermain ego ataupun bermain ya kalau misalkan ini eh untuk mengetahui siapakah yang akan menang di akhir, ya ini salah satu strategi dia. Jadi dengan cara dia kekeh ya untuk misalkan aku lihat di sini dia kayak cuek gitu ya, cuek dan dia di sini kayak nggak peduli. Tapi itu tapi itu sebagai suatu bentuk strategi dia untuk mempertahankan ego dia kayak gitu ya. Jadi strength ini orang yang kekeh atau orang yang berpendirian ya. Ya dia orang yang kayak bukan kayak tapi dia memang orang yang memiliki keberanian ya, kekuatan, eh, orangnya juga yakin ya, orangnya bersemangat dan berenergi dan dia kayak tahu gitu apa yang harus dia lakukan dengan situasi sekarang kayak gitu. Dia berpikir bahwa keadaan sekarang memang waktunya dia untuk bermain peran kayak gitu. Bermain perannya ya entah itu tadi mungkin dia cuek ya, dia pura-pura tidak membutuhkanmu, pura-pura baik-baik saja. Padahal di sini sebenarnya dia bermain peran untuk menjaga egonya sendiri dalam suatu situasi ya. Dan aku lihat di sini memang dia berpikir bahwa apa tindakan yang dia lakukan sekarang itu udah benar kayak gitu. Ya udah benar dan dia merasa kalau aku terus-terusan berperilaku seperti ini, aku yakin eh, aku yang akan menang, aku yang akan mendapatkan situasi yang menguntungkan kayak gitu ya. Dan orang yang sedang dia ajak duel atau orang yang sedang dia abaikan atau apa namanya ya, dia ajak untuk bermain peran di sini, itu menurut dia akan kalah gitu.
Tapi aku ngerasa di sini dia justru malah kayak apa ya? Kenapa dia kayak nggak justru malah tidak mendapatkan respon dari lawan main dia kayak gitu. Ya, jadi dia kayak diabaikan kayak gitu loh. Ya, dia pura-pura cuek. Jadi mengharapkan kalau orang yang bermain peran dengan dia, dia akan dikejar oleh eh, teman bermain peran dia ini. Tapi nyatanya orang yang bermain peran dengan dia itu ternyata tidak mengejar dia seperti itu. Jadi dia merasa kecewa ya. Ada rasa kecewa tapi kayak oh tersadar gitu juga. Oh apakah ini sudah tidak mempan lagi gitu ya bahwa dia bermain peran dengan orang ini gitu. Ya mungkin yang diajak bermain peran ini adalah kamu gitu ya. Orang yang sedang stalking pembacaan ini ya kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia memang sebenarnya mempertahankan ego dia. Dia tidak mau menurunkan, belum mau menurunkan ego dia untuk mengakui apa ya, bahwa dia mengalah atau kalah kayak gitu ya. Dia tetap pada egonya yang terlalu tinggi itu bahwa dia akan menang, mempermainkan ya mempermainkan permainan ini kayak gitu ya. Dia memainkan, maksud aku memainkan permainan ini, dia dia ingin bahwa dialah yang akan menang kayak gitu. Jadi dia tetap pada egonya yang tinggi, dia tidak mau merubah situasi atau dia mengalah atau dia menurunkan egonya untuk bisa mengaku bahwa dia kalah atau ya dia mengakui bahwa dia menginginkan kamu kayak gitu. Kalau misalkan ini tentang situasi apa ya, bisa jadi ini tentang energi percintaan ataupun situasi yang lain ya. Intinya orang ini masih pada taraf ego yang tinggi. Dia belum mau untuk menurunkan egonya untuk mengakui bahwa eh, dia mengalah untuk mendamaikan situasi. No, dia tidak berpikir seperti itu. Justru dia mempertahankan ego dia yang tinggi karena di sini dia tidak mau terlihat dia yang lemah, dia yang mengemis-ngemis seperti itu. Jadi dia mempertahankan ego yang sangat kerasnya ini ya. Ya, dan di mana di sini ada two of cups ya, dan two of cup ini kan terbalik nih. Ini menandakan bahwa eh, dia akan menyadari kekalahan dari tingkah laku dia, dari strategi ini. Ya, jadi dia merasa bahwa ini strategi ini tuh udah nggak worth it lagi dia lakukan pada kamu ya. Mungkin memang eh pola strategi yang dia lakukan dalam mungkin ini lebih ke percintaan ya kalau aku ngelihat sih. Lebih kuat energinya ke percintaan. Jadi kalau misalkan dulu ini pernah terjadi, jadi ini polanya selalu berulang kayak gitu. Dan dia berpikir bahwa, oh yang dulu aja gue berhasil di bermain strategi seperti ini. Gue mempertahankan ego gue cuek, gue nggak peduli sama lo gitu. Dan akhirnya ketika kita udah apa ya, udah tenang gitu ya. eh Ketika gue udah tenang terus gue datang lo terima kayak gitu. Nah ketika ini dia lakukan lagi pada hari ini ya, dia lakukan lagi strategi ini, ternyata kamu justru malah lebih tidak merespon kayak gitu. Karena tidak adanya respon, jadi aku lihat permainan emosional ya, permainan strategi, permainan peran ini ternyata tuh udah nggak mempan lagi sama kamu kayak gitu. Jadi dia itu udah kayak bermain tapi udah nggak seimbang lagi kayak gitu ya. Dia bermain trik tapi ternyata nggak kamu ladenin itu gitu. Jadi paham ya maksudku. Dia bermain trik tapi udah nggak kamu ladenin. Akhirnya permainan ini udah nggak seimbang gitu. Dia hanya ya bermain peran sendiri. Jadi aku rasa di sini dia kayak merasa, oh kok nih orang
justru malah nggak peduli nih, semakin nggak peduli nih sama aku, semakin nggak ngerespon nih sama aku. Jadi akhirnya dia merasa bahwa dia kayak terintimidasi, dia merasa bahwa dia itu merasa tidak adil gitu ya, tidak tidak mendapatkan suatu keadilan dari situasi ini, dari situasi yang dia mainkan gitu. Padahal kan itu ya permainan dia sendiri, strategi dia sendiri. Jadi aku rasa dia di sini terjebak oleh permainan dia sendiri seperti itu ya. Ya, dan di sini juga ada Three of Cups yang terbalik. Seharusnya kalau dia tidak terbalik atau tegak itu ya ceritanya akan bagus ya. Tapi di sini terbalik berarti aku rasa hubungan kamu dan dia, orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya sudah berantakan ya. Mungkin sudah berpisah, kalian sudah bercerai, dan ini juga sebenarnya tidak tidak juga sepatutnya pure salah dia ataupun pure salahmu di sini sebenarnya ya. eh, ada ke ke keterkaitan juga ya. Ada sebagian ini salahmu dan ini juga salah dia. Hanya saja di sini aku lebih merasa bahwa walaupun kamu juga di sini terpaut dalam apa namanya perpisahan kalian ini ya, maksudnya itu ada kondisi kamu juga merasa kamu juga bersalah, tapi ini lebih kuat kesalahan itu ada pada dia. Kenapa di sini? Karena di sini dia selalu bermain peran ya, selalu memainkan mentalmu, memainkan perasaanmu, mempermainkan situasi ya. Juga aku lihat di sini memang orangnya itu manipulatif ya, orang yang suka mencampur adukan keadaannya dengan orang lain gitu. Jadi mungkin di sini dia melibatkan banyak orang dalam hubungan kalian sehingganya tuh banyak isu-isu ataupun pembicaraan-pembicaraan yang apa yang negatif-negatif gitu ya, atau mungkin gini misalkan dia dalam hubunganmu ini dia sering cerita gitu dengan teman-temannya, akhirnya teman-temannya itu berpikiran negatif bahwa nih cewek gitu ya atau cowok nih kayaknya nggak worth it deh, terlalu begini, terlalu begini, begini, begini. Jadi dia terpengaruh gitu dengan omongan teman-temannya, sehingganya di sini hubungan kamu dengan dia itu bercerai ya, terpecah belah atau berantakan atau separation, berpisah ya, berpisah seperti itu. Dan akhirnya dia sadar bahwa tindakan dia selama ini terlalu mencampur adukan antara hubungan kamu dengan teman-temannya gitu ya, membiarkan teman-temannya ikut campur dalam hubungan kalian, akhirnya dia sadar bahwa itu salah, justru malah membuat hubungan ini hancur, dan apa yang tadinya kalian komitmenkan itu ya, mungkin kalian di sini sudah berkomitmen aku rasa. Jadi apa yang sudah kalian komitmenkan justru malah jadinya berantakan atau diakhiri seperti itu. Jadi seharusnya ada suatu perayaan besar yang harusnya kalian buat, tapi karena Three of Cup ini terbalik ya, jadi aku rasa hmm, ini semua gagal gitu ya, dan ini semua eh, atas apa tingkah laku atau perbuatan dia sendiri kayak gitu kan, dan pengaruh dari teman-temannya gitu yang mempengaruhi dia. Jadi dia merasa cukup menyesal sih di sini ya. Ya, kenapa aku bilang di sini juga ada salah kamu ya, karena kamu di sini aku lihat tidak belum bisa gitu ya, belum bisa untuk meyakinkan dia kayak gitu. Dan ya walaupun itu hanya sedikit ya, sedikit salahmu adalah kamu belum bisa meyakinkan dia, tapi di sini makanya aku bilang lebih besar ini juga memang sebenarnya salah dia, karena dia tidak bisa meneguhkan hatinya, tidak bisa percaya pada kamu juga, dan dia masih bermain dengan ego dia yang terlalu keras seperti itu ya. Dia belum bisa menurunkan ego dia yang terlalu tinggi itu. Jadi makanya hubungan kalian seperti ini berpisah dan banyak penyesalan ya.
Ya, tapi ini aku rasa dari situasi ini akan ada suatu pelajaran-pelajaran yang penting ya untuk kamu dan dia. Ya, dan sekarang dia merasa bahwa dia butuh peningkatan diri ya, atau mungkin dia di sini sedang memperbaiki diri, ya memperbaiki diri dan belajar dari masa lalu, dari apa yang sudah terjadi dalam hidupnya kemarin-kemarin, dan itu sudah menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi dia. Ya, bahkan di sini dia sampai kepikiran gitu ya, kepikiran saat malam ya, malam hari, ketika dia mau tidur itu dia masih terngiang-ngiang kepikiran tentang apa saja yang membuat dia tuh kayak eh semuanya tuh jadi nggak berhasil gitu ya, semua menjadi banyak apa kehancuran yang terjadi di dalam hidup dia gitu ya, bahkan dalam hubungan romansa dia gitu. Jadi apapun yang membuat dia kecewa pada hubungan ini, pada perasaan dia, sebelum tidur dia itu kepikiran banget gitu ya, sampai dia itu sampai tengah malam baru bisa tidur gitu. Bahkan mungkin itu akan menjadi kesulitan, menjadi sulit tidur gitu ya, kesulitan tidur karena terus-terusan memikirkan hal-hal ini. Yang mana dia berpikir bahwa situasi sekarang, ketika dia melakukan permainan ini ya, dengan cara apa namanya, permainan peran, dia cuek, dia pura-pura tidak peduli, dia melepasmu ya, separation inilah intinya ya, dengan menimbulkan ego dia yang terlalu tinggi ini justru yang dia harapkan bisa membuat kesempurnaan menjadi sempurna dalam hidup dia, atau mungkin dia merasa bangga gitu ya, merasa bangga bahwa dia bisa lepas dari kamu dan mungkin kamu yang akan menyesal gitu ya, dia berpikir seperti itu. Tapi nyatanya justru malah berbalik kepada dia, malah semua yang dia atur, dia jadikan suatu permainan atau strategi dalam bermain peran dengan kamu ini, justru malah membuat dia tersakiti sendiri kayak gitu ya, merasa nggak ada yang sejalan dengan ekspektasi dia, dengan keinginan dia sebelumnya seperti itu. Jadi aku rasa memang dia dia terpenjara sendiri gitu ya, dia 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 menyesal, dia apa ya, intinya apapun yang dia rencanakan dengan egonya, dia mengharapkan suatu kesempurnaan ya, ataupun intinya dia ingin menang dalam permainan ini kayak gitu. Tapi nyatanya no, nggak ada kemenangan yang dia dapatkan, justru malah banyak kehancuran-kehancuran atau kegagalan-kegagalan yang dia dapatkan, yang dia rasakan dalam situasi ini kayak gitu. Makanya di sini eh aku lihat ya, ini hanya permainan yang berulang gitu ya. Makanya di sini aku bilang ini hanya permainan yang berulang. Tapi kayak dia itu tidak dia melakukan ini tuh kayak nggak belajar dari yang kemarin-kemarin, sedangkan kamu sudah belajar dari yang kemarin-kemarin. Mungkin karena ini sering berulang dan kamu sudah tahu titik dari apa ya, permainan dia, makanya di sini kamu tidak mau mengulang lagi situasi yang kemarin-kemarin. Bahkan pola atau strategi dia itu selalu sama. Jadi kamu sudah belajar kayak gitu ya. Jadi eh aku lihat di sini ya, dia ingin memperbaiki kehidupan dia, memperbaiki masa depan dia di sini ya. Dan dia intinya udah sadar deh. Oke, jadi aku rasa di sini ya, ketika dia ingin maju itu nggak bisa. Jadi walaupun dia ingin memperbaiki kehidupan dia, ternyata dia di sini stuck gitu ya. Kenapa stuck? Karena urusan di masa lalu dia belum selesai ya. Ya itu tadi, dia terlalu bermain peran ini ya. Ketika permainan peran ini masih dia lakukan, ego dia masih dia apa? Dia pertahankan gitu ya, keadaannya akan terus stuck dan dia akan stres sendiri, dia akan bingung sendiri harus gimana untuk menyelesaikan situasi ini ya. Mau bagaimanapun dia mencoba untuk pergi
maju dalam kehidupan romansa dia atau everything apapun itu, aku rasa di sini nggak akan ada kemajuan gitu ya. Dia akan terus-terusan terbelenggu di dalam situasi ini saja gitu ya. Karena di sini ada Six of Swords. Sebenarnya dia tuh pengen maju ya, pengen merubah situasi menjadi situasi dia yang mengendalikan situasi, kondisinya gitu. Tapi ternyata karena kamu sudah tidak mau bermain peran di sini ya, jadi dia hanya berkutat di pusaran air dia sendiri yang dia buat sendiri kayak gitu. Jadi paham ya. Jadi kayak dia itu bermain peran di suatu pusaran air, tapi kamu itu tidak mau ikut di dalam pusaran itu gitu ya. Kamu mengabaikan pusaran itu sehingganya kamu tidak mau ikut masuk ke dalam pusaran. Jadi hanya dia sendiri tuh yang ikut di dalam pusaran itu sendiri. Dia yang membuat pusaran air itu sendiri dan dia juga yang muter-muter aja tuh di pusaran air. Jadi paham ya maksud aku? Dia tidak akan bisa keluar dari situasi ini kalau dia memang masih terus-terusan menggunakan permainan yang licik seperti ini ya. Masih dengan situasi yang manipulatif seperti ini ya, dia nggak akan bisa keluar dari sini dan justru membuat dia stres sendiri, membuat dia terbelenggu sendiri, membuat dia stuck sendiri gitu ya, nggak ada kemajuan dalam situasi apapun gitu. Bahkan justru di sini semakin semakin dia memaksakan kehendak dia di sini, Tuhan akan semakin menekan dia kayak gitu ya, like pusaran air, semakin kita mencoba untuk keluar dari pusaran air, semakin pusaran air itu akan menarik dia ke tengah-tengah pusaran. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dia belum bisa sadar ya, atau belum bisa menyerah dengan situasi ini, atau menurunkan ego dia, ya, menurunkan ego dia dan dia mengakui bahwa dia bersalah, dia meminta maaf kepadamu, atau dia ingin merubah eh, sikonnya, merubah situasinya, ya, dia akan terus-terusan akan terjerat dalam pusaran air ini, kayak gitu ya. Oke, pusaran air itu aku andaikan ya. Ya, karena di sini aku sengaja nggak mau secara spesifik apa itu ceritanya, tapi intinya di sini dia bermain peran, ya dia mempermainkan perasaanmu dengan cara yang sama seperti dulu. Jadi ini terus berulang, sedangkan kamu tidak mau lagi tersakiti, kamu tidak mau lagi ikut dalam permainan dia, akhirnya dia sendiri yang kena batunya. Dia sendiri yang terjerat oleh pusarannya pusaran air yang dia buat sendiri kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaan aku dan mudah-mudahan ini bisa eh memuaskan kalian ya dalam apa keingintahuan kalian tentang dia hari ini. Inilah kondisi dia, dia terjerat sendiri oleh permainan dia sendiri gitu ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini itu ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Dan energi yang paling kuat di sini ada Leo. Oke, jadi kedua belas zodiak resonate ya. Maka dari itu aku bilang berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.